Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah, Tuhan pemilik alam. Nazala bihir ruhul amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah pemirsa atau jamaah ofisial TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam semesta. Allahur Rahmanur Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in. Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diangkat dan diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah, litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya iman.
litukhrijan nasa minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa. Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju cahaya iman, minadh-dhalalati ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita masih melanjutkan pengajian kita, dan Al-Quran itu tidak diturunkan oleh setan-setan. Nah, ini pada ayat yang lalu bahwa kita membaca Al-Quran, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah, Tuhan pemilik alam. Nazala bihir ruhul amin, Al-Quran itu turun melalui malaikat Ruhul Amin, atau nama lainnya adalah malaikat Jibril, yang bertugas membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Al-Quran Al-Karim benar-benar diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril sejak masa dahulu, sejak masa Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril lah yang menurunkan wahyu-wahyu kepada para nabi dan para rasul. Di ayat yang kita baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengetahuan kepada kita semua melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Al-Quran itu tidak diturunkan melalui setan-setan. Jadi tidak ada nanti Quran-Quran yang palsu yang dikarang oleh setan-setan, atau ada manusia yang berbentuk setan mengarang-ngarang Quran. Itu bukan Quran. Quran yang ada di tangan kita sekarang inilah yang dimaksud dengan Al-Quran, kalamullah, artinya ucapan-ucapan Allah yang suci, yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi suatu pelajaran, pedoman dan mamba atau mercusuar dalam hidup dan kehidupan kita ini, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Allah memberitahu bahwa Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah, Tuhan pemilik alam, diturunkan melalui malaikat Jibril yang bertugas membawa wahyu. Di ayat yang kita baca pada malam ini, Allah mentaukidkan, menguatkan, wa ma tanazzalat bihi syayatin, dan Al-Quran itu tidak diturunkan oleh setan-setan. Maka nanti kalau ada orang yang buat-buat Al-Quran karangan setan, itu bukan Quran. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un,
dan syaitan itu tidak patut, tidak layak, serta tidak kuasa untuk menurunkan Al-Quran. Jadi jangankan untuk menurunkan Al-Quran, menjumpai Allah tidak bisa. Jadi tidak ada kuasa bagi syaitan ini untuk menurunkan Al-Quran atau mengarang-ngarang Al-Quran. Nanti ada orang yang percaya ini ada Al-Quran yang dipelesetkan seperti dulu oleh misalnya Musailamah Al-Kazzab. Ada dulu ayat-ayat yang dipelesetkan, ayat-ayat yang dikarang-karang, ayat-ayat palsu. Nah ini kalau sekarang ada orang yang mencoba-coba seperti ini, dia tidak akan mampu. Meskipun dia bekerja sama dengan setan-setan, Allah tidak memberikan kuasa dan kemampuan kepada setan-setan untuk mengambil apalagi menurunkan Al-Quran. Itu tidak ada, tidak akan. Jadi tetap kita berpedoman bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Tuhan pemilik alam, kemudian turun nazala bihir ruhul amin, turun melalui malaikat ruhul amin atau malaikat Jibril. Nah, jadi kita simpulkan bahwa Quran benar-benar dari Allah. Siapa yang menurunkannya? Malaikat Jibril atas perintah Allah. Jadi bukan dari syaitan. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Al-Quran itu tidak diturunkan melalui setan-setan. Jadi nanti semua Quran yang diplesetkan, yang dibuat-buat oleh manusia atau oleh percetakan ditambah-tambah atau dikurangi dan lain sebagainya, tidak akan ada kemampuan bagi mereka. Apalagi sekarang alhamdulillah hafid-hafid dan hafidah Al-Quran semakin hari semakin bertambah banyak. Mereka termasuk orang-orang yang menjaga kemurnian Al-Quran, hammalatul Quran, orang yang bertanggung jawab untuk memelihara kitab suci Al-Quran dari segala upaya, dari segala usaha untuk meremehkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, dan syaitan tidak diberikan kuasa, tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Dan syaitan itu tidak patut, tidak layak, dan kepada syaitan Allah tidak memberikan kemampuan untuk menurunkan Al-Quran. Jadi mendengarkan Quran saja terbakar tubuhnya, apalagi berupaya untuk mencoba-coba mengarang-ngarang Quran untuk diturunkan kepada setan-setan lainnya yang ada di muka bumi ini. Kan banyak, dari masa ke masa itu tetap ada orang-orang yang memalsukan Al-Quran. Tapi janji Allah, wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, tidak layak, tidak patut, tidak kuasa, dan Allah tidak memberikan kemampuan kepada setan-setan itu. Innahum 'anis sam'i lama'zulun. Apa yang mereka dengar, setan-setan yang didengar berita-berita dari langit, mau disampaikan kepada setan-setan lainnya atau kepada orang-orang yang berjiwa setan, la ma'zulun, tidak sanggup. Kalau bahasa la ma'zul, dimakzulkan. Misal seperti orang nggak senang kepada seorang pemimpin, dimakzulkan, diturunkan, dihina, disepelekan. Jadi tidak bisa. Meskipun dia mencuri-curi berita dari langit, tapi tidak akan bisa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada seluruh hamba-hambanya
فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Maka janganlah kamu menyembah selain Allah sebagai Tuhan. Jangan kamu jadikan Tuhan yang lain selain Allah. La ilaha illallah, la na'budu illallah. Itu prinsip kita. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. La na'budu illallah. Nggak ada yang kita sembah melainkan Allah. Maka Allah sudah memerintahkan di banyak ayatnya. Antara lain ada di surat Asy-Syu'ara ayat 213. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Sudah diterangkan banyak oleh Allah. Misalnya Al-Quran benar-benar dari Allah. Allah menyuruh kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi masih ada juga hamba-hamba Allah di muka bumi yang percaya kepada syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti kerja-kerja syaitan. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Maka janganlah kamu menyembah selain Allah. Kalau kamu melakukannya, fatakuna minal mu'azzabin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya al-mu'azzabin, orang-orang yang ditimpakan bencana, yang ditimpakan bahaya, yang ditimpakan siksa dan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kita mengambil dulu kesimpulan dari ayat yang sudah kita baca dan kita tafsirkan ini. Pertama, kita sebagai umat Islam yang telah beriman kepada Allah harus yakin dengan hakul yakin bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Tuhan pemilik alam, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada siapa? Ala qalbika litakuna minal munzirin, ke dalam hatimu ya Rasulullah, agar dengan Al-Quran ini engkau bisa memberikan peringatan dan dakwah kepada seluruh umat manusia. Dengan bahasa apa? Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Wa innahu lafi zuburil awwalin, cerita tentang Al-Quran ini sudah disebut-sebut di dalam kitab-kitab dahulu. Jadi sudah diberitahu kepada nabi-nabi lainnya bahwa nanti ada nabi di akhir zaman namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang diturunkan kepadanya adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, siapa yang mau percaya tentang berita-berita dari Allah ini, di samping para nabi, para rasul, juga di setiap zaman ada alim ulamanya. Misalnya di zaman Nabi Musa ada orang-orang alim, di zaman Nabi Isa ada orang-orang alim, dari masa ke masa ada orang alim. Misalnya di zaman Nabi Adam, siapa yang paling alim? Selain Nabi Adam ada anaknya yang bernama Nabi Syed alaihissalam. Jadi setiap zaman ada orang yang dimuliakan oleh Allah. Selain Nabi dan Rasul ada ulama-ulamanya,
termasuk yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini ulama'u Bani Israel, ulama-ulama di zaman Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, di zaman Nabi Zakaria, di zaman Nabi Yahya, mereka juga alim-alim. Kalau yang setia kepada agama di zaman Nabi Isa disebut dengan al-hawariyun, orang-orang yang sangat setia untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritanya ada di dalam surat As-Saff. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nah, ini bahwa cerita tentang Al-Quran meskipun Muhammad belum lahir sudah disebutkan sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Al-Hawariyun yang ada di zaman Nabi Isa alaihi salam adalah kelompok orang yang rajin beribadah dan sangat tegas di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Nah, itu dua-duanya ada di dalam surat As-Saff, dan yang terakhir ini di ayat yang terakhir, ayat ke-14 dari surat As-Saff. Nah, ini untuk tambahan pelajaran untuk kita semua bahwa benar, pertama, nama Nabi Muhammad sudah disebut sebelum Nabi Muhammad lahir, dan Al-Quran juga sudah disebut di dalam kitab-kitab dahulu. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di zaman Nabi Isa yang sangat kuat imannya kepada Allah. Ketika Nabi Musa bertanya man ansari, ketika Nabi Isa bertanya man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang mau untuk menolong agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Mereka menjawab, al-hawariyun ini menjawab, kelompok-kelompok setia terhadap agama menjawab, kamilah sebagai penolong-penolong agama Allah. Maka ketika ada orang yang berprinsip untuk menolong agama Allah, fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah, maka berimanlah sekelompok dari kaum Bani Israel, sebagian tetap kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan kekuatan dan kemenangan? فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Nah, jadi ketika ada dua perbedaan ini, yang satu masih memilih kafir, satu memilih iman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman dan dapat mengalahkan orang-orang kafir, atau orang-orang yang beriman diberikan kemenangan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Demikian ulasan tambahan tentang kajian ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara, terutama tentang Al-Quran Al-Karim. Nah, setelah hal ini selesai, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan? Ya Rasulullah, engkau sekarang sudah banyak ilmu, engkau sekarang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keimananmu kepada Allah. Sekarang tugas awalnya apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, ini diperintahkan oleh Allah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasmu dalam berdakwah, sebelum engkau melanjutkan dakwah, beri dulu peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, berikan dakwah, berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Maka dipanggillah saudara-saudara dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Abdul Manaf wa ya Bani Hashim, wahai seluruh keluarga dan keturunan dari Bani Abdul Manaf dan dari Bani Hashim, beribadahlah engkau kepada Allah, berimanlah kalian semua kepada Allah. La aghni ankum minallahi syai'a. Wahai saudara-saudaraku semuanya, baik dari keluarga Bani Abdul Manaf dan Bani Hashim, beramallah kalian semua. La aghni ankum minallahi syai'a. Aku tak sanggup membantumu di yaumil mahsyar dengan sesuatu apapun. Berimanlah, beramal solehlah, dan bertaubatlah kepada Allah. Demikian juga dipanggil anak kandungnya yang bernama Fatimah binti Muhammad. Ya Fatimah binti Muhammad, la aghni anki minallahi syai'a. Wahai anakku, ayah tidak bisa membantumu nanti di yaumil mahsyar, maka beramallah wahai anakku. Nah, ini dakwah untuk keluarga. Mudah-mudahan kita dapat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dakwah yang paling penting itu pertama untuk keluarga kita masing-masing. Jangan sampai mungkin ada di antara bapak dan ibu yang rajin salat, bahkan berjamaah, tapi tidak berani berdakwah untuk anak dan cucu-cucunya. Misalnya dia meninggalkan salat, tidak ada lagi kemampuan untuk berdakwah kepada mereka. Jangan. Nah, mari ikuti ayat ini dan mari kita mengambil suri dan tauladan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada seluruh keluarga dekatmu, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah. Maka dipanggil dari keturunan Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, dari cucu Abdul Muthalib dipanggil, dan Rasul berdakwah kepada keluarganya. Mungkin kita semua bisa hafal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayat yang ada di dalam surat At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu.
Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun. Di dalam neraka itu ada malaikat penjaga. Ghiladun syidadun la ya'sunallah, yang sangat tegas dan keras, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka patuh terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jadi kalau di surat Al-Baqarah, kalau sudah ada ayat ya ayuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah, biasanya wa'iddat lil kafirin, itu di surah Al-Baqarah. Tapi kalau di surat At-Tahrim ini Allah menceritakan bahwa bahan bakar api neraka itu terdiri dari manusia dan juga batu sebagai sandaran manusia ketika dibakar, dan di dalamnya itu ada malaikat penjaga neraka. Mereka itu sangat tegas dan keras dan sangat patuh kepada Allah. Kalau disuruh siksa tentu disiksa. Kalau malaikat yang menjaga surga, tentu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memberikan berbagai macam kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ya Rasulullah, rendahkan sayapmu, rendahkan hatimu kepada setiap orang yang telah mengikutimu, telah mau mengikuti ajaranmu, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته